Hello guys, welcome to my video. Selamat datang di segmen terbaru gua, yaitu obrolan masuk akal atau disingkat OMA. Jadi basically di segmen ini tuh gue bakal bahas topik-topik yang relate banget dengan anak-anak muda seperti gue, ya kan, umur gue 23 tahun. Dan topik apapun yang lagi trending di luar sana dan gue pengen bahas, gue bakal bahas di segmen Oh My. Dan di episode pertama, obrolan masuk akal, hari ini gue bakal ngebahas, gue udah kasih judul video ini adalah stres gak dapet pekerjaan. Tentunya hal ini tuh sangat relate dengan kebanyakan anak muda, apalagi buat kalian yang baru lulus dari kuliah kalian, yaitu sarjana muda atau fresh graduate. Kalian ngerasa bahwa susah banget ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di video ini nanti gue bakal bahas pengalaman pribadi gue, dan nanti juga solusi-solusi yang kalian bisa jalankan untuk mudah-mudahan nanti kalian segera dapat pekerjaan yang cocok buat kalian. Permasalahan itu sebenarnya terjadi hampir dengan semua, kebanyakan dari teman gua, ya kan kita lulusnya bareng dan kita tahu struggle kita masing-masing. Baik di antara kami itu yang susah memang untuk mendapatkan pekerjaan atau penganggurannya lumayan lama gitu lah. Dan gue yakin buat kalian yang nonton video ini, beberapa dari kalian sebenarnya ngalamin hal itu. Gitu. Kalau gue pribadi, gue ngerasain itu selama 2 bulan. Gue apply pekerjaan, tapi nggak kunjung dapat, bahkan nggak kunjung ada respon dari perusahaan-perusahaan yang gue apply. Padahal gue udah apply itu di banyak macam perusahaan. Sedikit background, sekarang itu gue udah dapat pekerjaan dan gue dikontrak di sebuah media company gitulah, di Cikarang tepatnya. Jadi sekarang posisi gue ada di Cikarang. Gue bekerja untuk sebuah perusahaan di sini. Makanya kenapa sebenarnya gue udah jarang upload video, karena gue udah gak ada waktu untuk ngedit video. Dan sedikit background dari edukasi gue tuh kuliah di Amerika, ya kan, di San Francisco. Kemudian gue lulus itu Agustus tahun lalu, dan gue putusin untuk for good itu bulan Oktober tahun lalu. Dan dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2018, gue itu freelance di rumah. Gue ngerjain project-project yang gue mau kerjain di rumah. Itu termasuk YouTube channel, termasuk Instagram gue, Encut, dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian mulai Januari tahun ini, 2019, gue itu mulai apply pekerjaan. Dan gue baru dapat dikontak dari perusahaan yang gue apply itu Februari akhir. Jadi ada gap 2 bulan, dimana gue menanti dan menanti 60 hari kan berarti totalnya. Baru akhirnya gue dikontak dan gue dapetin pekerjaan yang sekarang gue kerjain ini. Untungnya memang lama waktu menunggu gue ini nggak terlalu lama ya, 2 bulan masih bearable lah ya. Tapi gue yakin buat kalian lagi nonton di sini, banyak di antara kalian yang udah nunggu jauh lebih lama daripada gue. Bahkan ada yang nunggu setengah tahun. Kalian udah apply tapi nggak kunjung dapat respon balik, nggak kunjung dapat pekerjaan. Tapi kalau mau ngomong jujur-jujuran ya, sebenarnya dalam waktu 2 bulan itu pun gue sempat merasa gue ini kurang kompeten kali ya, atau gue ini kurang mampu, gue kurang layak dapetin pekerjaan yang gue apply gitu. Jadi gue sempat minder sebenarnya di dalam jangka waktu 6 bulan ini. Apalagi gue cowok dan gue tidak berpenghasilan yang cukup untuk diri gue sendiri, itu kan kayak ada rasa beban dan malu gitu kan. Makanya gue sempat mengisolasi diri gue jarang mau pergi keluar bareng teman-teman gue, dan itu salah sih sebenarnya. Dan pikiran itu timbul juga karena gue melihat beberapa teman gue itu kok gampang banget kayak dapat pekerjaan. Baik ada beberapa di antara mereka itu yang nggak even apply kerjaan, mereka udah ditawarin sama perusahaan-perusahaan tertentu untuk bekerja di perusahaan orang itu gitu. Ya gue ngerasa bahwa gila ya, mereka jago banget ya. Mereka nggak even apply, mereka udah dapat pekerjaan yang mereka mau. Sedangkan gue, ya kan, gue udah mencoba apply ke sono dan sini A, B, C, D sampai Z kali, tapi respon aja nggak ada gitu. Dan mungkin itu yang kalian rasakan ya, buat beberapa kalian yang nonton video ini dan kalian ngerasa minder karena nggak kunjung dapat pekerjaan. Oke, tahan dulu, kalian jangan sedih, ya kan. Jangan terus membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena orang lain tuh punya berkatnya sendiri. Temen gue punya berkat sendiri, dan nanti mereka pun akan menghadapi masalah mereka sendiri-sendiri. Jadi kita nggak pernah tahu ya kan, apa yang bakal terjadi di kehidupan kita, apa yang terjadi di kehidupan teman kita. Jadi kita nggak bisa membandingkan betapa gampangnya mereka dapat pekerjaan dengan keadaan kita yang saat ini masih pengangguran gitu. Lu tuh punya jalan hidup lu sendiri, jadi stop membandingkan dengan kehidupan orang lain. Dan juga saran buat kalian yang udah apply ke segitu banyak tempat pekerjaan tapi nggak kunjung dapat pekerjaan, saran gua adalah do not stop. Jangan berhenti sekarang karena kalian masih terlalu muda untuk berhenti mencoba. Jadi coba terus sampai nanti kalian dapat pekerjaan. Karena pada dasarnya
perjuangan kalian dalam bekerja itu sudah dimulai ketika kalian melamar pekerjaan itu sendiri ya kan. Dan ketika kalian tuh nggak gampang nyerah di awal, otomatis value ini nanti yang akan kalian bawa juga ketika kalian sudah dapatkan pekerjaan yang pas untuk kalian. Dan perusahaan-perusahaan itu senang dapatkan pekerja-pekerja yang gigih, yang pantang menyerah gitu. Jadi saran buat kalian ya kan, jangan menyerah sekarang karena it's too early to give up. Too early to give up. Coba terus apply perusahaan-perusahaan yang kalian belum sempat apply, ya kan? Perbagus resume kalian. Gue yakin pasti kalian nanti dapat pekerjaan yang pas untuk kalian. Ibaratnya itu perusahaan-perusahaan itu belum lucky enough untuk menemukan kalian sebenarnya. I know it sounds cheesy, tapi menurut gue itu bener banget. Mereka belum segitu beruntungnya menemukan kalian untuk meng-hire kalian dan menjadikan kalian tuh pekerja di perusahaan mereka. Dan gue ngomong ini buat kalian yang udah nyoba apply ke berbagai macam perusahaan ya, bukan buat kalian yang memang apply-nya malas-malesan ya kan, cuma 1-2 terus nyerah ya kan. Ya kalau kayak gitu ya memang wajar aja kalian nggak dapat pekerjaan, orang kalian nyobanya juga setengah-setengah. Dan dalam masa waktu penantian ini sebenarnya iman kalian diuji, kesabaran kalian diuji, kegigihan kalian diuji. Jadi jadikan momentum ini untuk semakin memperdewasakan diri kalian ya kan, membuat diri kalian tuh semakin dewasa, semakin wise ya kan. Jadi nanti ketika tiba saatnya kalian di hire, kalian sudah siap secara mental dan juga secara skill pastinya. Sekarang saran gua tentang aktivitas-aktivitas apa yang kalian bisa lakuin selama kalian masih pengangguran ini ya. Karena gue udah pernah ngerasain ya kan, nganggur selama 2 bulan lah ya istilahnya. Karena gue apply dan selama 2 bulan gue nggak kunjung dapat pekerjaan. Inilah beberapa hal yang kalian bisa lakuin di masa-masa seperti ini. Yang pertama adalah baca buku atau menambah ilmu kalian di bidang yang kalian nanti bakal bekerja di sana. Jadi asah kemampuan kalian, asah teknik dan skill kalian di sana, sehingga nanti ketika kalian dapatkan pekerjaan, kalian udah jauh lebih matang daripada waktu kalian pertama kali apply pekerjaan itu. Jadi contohnya kayak dulu waktu gue nunggu pekerjaan itu, gue juga nggak diem aja. Jadi gue ambil pekerjaan freelance waktu itu untuk nambah skill gue, dan gue sering browsing tentang video editing, gimana cara bikin video yang lebih baik dan lebih baik. Sehingga itu menambah skill gue, dan itu sangat membantu gue ketika gue di hire di perusahaan ini. Dan juga di bidang-bidang kalian masing-masing gitu. Kalau gue kan memang jelas di media. Kalau kalian di mana, misal di bidang bisnis, let's say ya kan, akuntansi, ya kalian ambil aja study case yang kalian bisa belajar ya kan, sehingga kalian bisa lebih peka dan lebih cepat. Apa sih kalau akuntansi ngitungnya kayak, atau formula-formulanya, I don't know gitu. Kalian bisa mempertajam skill di bidang kalian masing-masing selama kalian nunggu ini. Kemudian perbanyak koneksi pastinya, karena koneksi itu penting banget untuk kalian. Dan siapa tahu justru dari memperbanyak koneksi ini kalian bakal dapat pekerjaan yang kalian mau malah. Jadi jangan malu untuk pergi ke acara-acara ya kan, atau small gathering, kalian kenal dengan orang-orang baru, tanya pekerjaan mereka, kepo kan, siapa tahu kemudian relate, kalian bisa tanya, oh ada job opportunity nggak di sana ya kan, ada kesempatan untuk bekerja nggak di sana, dan kalian nanti ujung-ujungnya bisa justru dapat loh dari orang-orang yang kalian baru kenal itu. Jadi jangan sibuk pergi-pergi dengan teman-teman doang ya, yang kesana itu cuma hangout doang, cuma habisin waktu doang, pergi let's say karaoke doang, makan ya kan, balik kalian nggak dapet apa-apa. Justru perbanyak koneksi kalian, karena itu bakal bantu banget buat masa depan kalian. Nah tapi masalahnya di antara dari kalian mungkin punya kelemahan di faktor ekonomi gitu. Jadi keluarga kalian hanya mampu membiayai kalian sampai kuliah, kemudian setelah itu kalian harus cepet-cepet cari pekerjaan. Jadi gap waktu nganggur kalian ini nggak bisa terlalu lama. Saran gua adalah do a freelance job di bidang kalian masing-masing. Kalau misalnya gue di video editing, gue terima job video editing gitu untuk menghidupi gue. Walaupun memang nggak akan langsung banyak, tapi gue akan perbanyak koneksi gue di bidang itu, sehingga gue bisa dapatkan lebih banyak job lagi gitu. Dan selama gue nganggur kemarin, gue juga ambil beberapa job memang yang gue dibayar gitu, dan itu lumayan gitu. Dan siapa tahu banyak di antara teman-teman gue malah jatuh cinta di freelance, malah bisa hidup dari freelance sampai sekarang tanpa mereka harus kerja di tempat orang lain. Juga kalau misalnya kalian suka dagang ya kan, kalian sekarang udah bisa jualan melalui Instagram dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan teknologi itu untuk kalian nggak benar-benar nganggur, tapi kalian ngerjain sesuatu gitu. Khususnya apalagi buat kalian yang kurang di faktor ekonomi gitu. Masih ada hal yang kalian bisa lakuin untuk kalian bisa bertahan hidup
yaitu dengan freelance dan ambil pekerjaan-pekerjaan yang pribadi gitu kan, dengan skill apapun yang kalian miliki saat ini. Dan nantinya pengalaman-pengalaman ini tuh kalian bisa tambahkan di CV kalian, jadi sehingga CV kalian ini menjadi CV yang lebih kuat karena pengalaman-pengalaman kalian ini semakin banyak gitu kan, dan kalian semakin mumpuni di bidang itu. Lastly, pokoknya jangan khawatir dengan masa depan kalian, karena gue yakin kalau orang yang kerja keras ya kan, orang yang mengusahakan sesuatu dengan sekuat tenaga dengan semaksimal mungkin itu gak akan jadi orang gagal. Percaya gue, kalau kalian punya etos kerja dimulai dari saat melamar pekerjaan ya kan, kalian gigih, kalian gak gampang menyerah, kalian coba segala cara, pasti kalian nanti dapat pekerjaan yang cocok buat kalian dan kalian bisa berkembang di sana. Dan tenang aja, kalian gak akan pengangguran selamanya kok. Jadi be patient, sabar, dan yakinlah bahwa Tuhan tuh tahu masa depan kalian. Jadi don't stop now, jangan nyerah sekarang. It's too early to give up. Ya, coba terus. Dan kalian nggak boleh minder, kalian harus pede dengan diri kalian, pede dengan kemampuan kalian, skill kalian, bukan sombong, tapi kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian, khususnya buat kalian yang ada beberapa panggilan interview lah sih. Kalian harus pede. Mungkin banyak di antara kalian udah terlalu lama nganggur dan terlalu lama nggak direspon perusahaan-perusahaan yang kalian apply, kalian jatuhnya malah jadi minder, sehingga waktu di interview jadi keok, dan itu justru merugikan kalian sendiri gitu. Jadi kalian harus tetap percaya diri, ya kan, tatap mata ke depan, asik, dan pasti gue yakin kalian bakal dapat pekerjaan yang pas banget buat kalian, dan kalian bisa berkembang di sana, menghidupi bukan hanya diri kalian sendiri, tapi juga keluarga kalian yang nanti kalian akan bangun. Asik. Jadi gitu guys. Jadi kalian nggak perlu stres kalau kalian sekarang dalam masa penantian pekerjaan, karena gue yakin orang yang kerja keras itu nggak akan gagal. Dan semua usaha kalian dimulai dari sekarang saat melamar pekerjaan itu nggak akan ada yang sia-sia. So, sekian untuk video kali ini di Oma episode pertama. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sebenarnya tadi gue udah sempat riset sih. Lapangan pekerjaan di Indonesia itu mulai tahun 2018 kemarin meningkat 2,9 juta, lebih banyak daripada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi lapangan pekerjaan itu sebenarnya semakin banyak di Indonesia. Tapi juga usia produktif di Indonesia itu juga besar banget. Jadi lapangan pekerjaan ada, tapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu juga tinggi. Jadi make sure kalian punya skill-skill, atau kalian semakin mempertajam skill-skill kalian, dan juga terus mencoba. Nanti pasti kalian menemukan yang match yang pas. Juga gue mau ngajak kalian untuk komen di bawah, ceritakan tentang pengalaman kalian dalam mencari pekerjaan, karena gue yakin baik di antara anak-anak muda ini yang sangat clueless sekarang ngerasa itu tadi, yang ngerasa minder dan nggak tahu mau kemana karena mereka udah apply banyak pekerjaan tapi nggak kunjung dapat. Kalian silahkan share di bawah, dan gue yakin cerita itu pasti memberkati banyak orang gitu. Jadi kan kita nggak ngerasa sendiri gitu. Oh, ternyata banyak juga yang orang struggle dan menunggu pekerjaan yang mereka perlu gitu kan. Dan ceritakan sampai kalian akhirnya dapet tuh kayak gimana ceritanya gitu. Juga kalian komen di bawah tentang topik-topik apapun yang kalian minta untuk bahas. Nanti kalau topiknya pas dan gue ngerasa gue capable bahas itu, gue bakal bahas juga di Oma ini. Anyway, I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.